मेरा नाम अर्जुन है। मेरी फितरत मुझे किसी से डर। Arjun adalah seorang polisi yang dikenal karena pendekatannya yang tidak lazim dalam menangkap tersangka melalui pertarungan yang berbahaya daripada mengikuti protokol penangkapan standar. Dia memendam perasaan kasih sayang pada pria, saudara perempuan dari rekan dan temannya Andrew. Namun, dia ragu-ragu untuk berkomitmen pada pernikahan karena musuh yang dia tangkap selama karir penegakan hukumnya yang agresif untuk mengantisipasi pembalasan dari orang-orang yang dia tangkap. Andrew juga mengkhawatirkan dirinya jika Arjun tetap melakukan aksi berbahaya. Pria juga setia menunggu Arjun untuk menjalin hubungan serius dengannya. Yes. Sementara itu, kota diliputi ketakutan karena seseorang penghilang nyawa berantai psikopat yang dijuluki psikopat senyuman. Julukan itu diberikan karena dia selalu meninggalkan jejak berupa bola dengan aksen wajah tersenyum yang khas di dekat TKP. Penjahat itu menculik dan menghilangkan nyawa gadis-gadis muda dengan kejam. Sudah 11 orang yang menjadi korban. Arjun dan Andrew ditugaskan menangani kasus mengerikan ini. Ketika jejak si penjahat ditemukan, Andrew dan tim segera menangkapnya. Kejadian tragis terjadi. Andrew harus kehilangan nyawa saat menghadapi si penjahat, yang kemudian identitasnya dapat diidentifikasi sebagai Brahma. Arjun yang datang terlambat harus mengetahui fakta bahwa sahabatnya sekarat dan kehilangan nyawa. Pada momen yang bersamaan, Brahma dapat diringkus dan Arjun menyelamatkan korban terakhirnya yang bernama Shalu. Dihantui trauma akan penyelidikan ini, Arjun mengundurkan diri dari kepolisian. Bersama pria, dia memulai jalan baru dengan membuka kafe, mencari kehidupan yang tenang. Berdasarkan putusan pengadilan, Brahma tidak dipenjara. Dia dinyatakan kehilangan akal sehat dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Setahun kemudian, kepanikan muncul kembali ketika laporan menyebutkan bahwa Brahma telah melarikan diri dari rumah sakit. Selanjutnya, Shanmugam, dokter yang bertanggung jawab atas perawatan Brahma saat di dalam kurungan ditemukan tewas. Putri Shanmugam, Suita, juga menjadi korban nasib mengerikan yang sama seperti korban Brahma sebelumnya. Dengan memberikan tanda si penghilang nyawa, Arjun dikirimi surat ancaman kematian yang bisa Arjun tebak bahwa itu pasti dari Brahma. Setelah bebas, aksi penghilang nyawa berantai semakin intensif dengan tindakan yang semakin brutal dan praktik meresahkan dengan mengirimkan rekaman video penyiksaan dan penghilangan nyawa para korban kepada keluarga dan media. Salah satu korban si penjahat adalah adik tiri Arjun yang harus meregang nyawa ketika Arjun terlambat menyelamatkannya. Video-video kejam tersebut mendorong beberapa anggota keluarga korban untuk menghilangkan nyawanya sendiri, termasuk ayah tiri Arjun yang depresi karena kehilangan putrinya. Pada momen yang bersamaan, Shalu, satu-satunya korban yang selamat dari pertemuan dengan Brahma, menarik perhatian polisi dan Arjun. Ada kepercayaan bahwa Brahma telah menculiknya sekali lagi untuk menyelesaikan tugasnya yang belum selesai dahulu. Polisi mendatangi Ganesh, mantan pacar Shalu, yang memberikan fakta bahwa Shalu memiliki penyakit mental. Dia selalu bergairah dan selalu ingin bermain di atas ranjang kasur tanpa menghiraukan siapa lawan bermainnya. मैं इजाजत से चीखना शुरू कर। तो तू है ब्रह्मा। Investigasi mengungkapkan bahwa Brahma mungkin tidak berniat membunuh Shalu karena dia melihatnya sebagai partisipan yang bersedia, mengingat kecenderungan penyakit nafsuannya. Dalam penculikan sebelumnya, respon Shalu terhadap penyiksaan Brahma adalah gairah, bukan ketakutan. Hal itu berbeda dari kepuasan khas Brahma yang berasal dari jeritan panik para korbannya.
Salu malah mengajaknya bermain di atas ranjang kasur dan Brahma menimpali. Hal itu disaksikan Ganesh menurut keterangannya. Arjun akhirnya menemukan lokasi di mana Salu ditawan, tempat yang sama di mana Brahma sebelumnya ditangkap. Konfrontasi pun terjadi di mana Arjun mempertanyakan peran Brahma dan menemukan bahwa orang lain telah meniru dan menggunakan nama Brahma pada aksi penghilangan nyawa terbaru. Namun, Brahma menolak mengungkapkan identitas orang tersebut. Polisi yang datang untuk menangkap segera menembak mati Brahma pada saat itu. Tewasnya Brahma tidak menghentikan teror si penghilang nyawa berantai. Hal itu terus berlanjut dan menimbulkan kecurigaan bahwa ada orang lain yang menyamar sebagai Brahma. ब्रह्मा के सारे विक्टिम्स के फोटोज लगे थे और गणेश एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर पेशेंट। Setelah penyelidikan menyeluruh, Arjun yakin bahwa Babu, asisten pastor Sebastian dari gereja dan tersangka yang pernah dia tangkap sebelumnya adalah si peniru. Namun, Babu mengelak dengan bukti menunjukkan keterlibatan Arjun ketika terungkap bahwa video penahanan Salu dikirim dari lokasinya. Dalam upaya untuk menangkap Babu, Arjun menggunakan metode agresifnya yang khas. Polisi turun tangan untuk menyelamatkan Babu dan dalam perdebatan sengit, Arjun mengaku menculik Salu dan mengirimkan videonya ke saluran TV. Dia bersikeras bahwa menjebak Brahma adalah permainan karena dia tahu bahwa Brahma menganggap Salu sebagai mitra, bukan sebagai korban. Sementara itu, Babu mulai berperan si paling korban. Dia menyampaikan kepada media mengenai penganiayaan yang dialaminya di tangan Arjun dan kepolisian. Hal itu membuat sentimen publik cenderung mendukung Babu sebagai korban polisi arogan. मेरा सिस्टर बाबू वही सैको किलर है। कैरन को किडनैप करके लेके गया और मार दिया उसे। Pada suatu malam, Arjun menemukan bukti kuat di toko Babu yang menghubungkan dia dengan kejahatan tersebut. क्योंकि मुझे तेरी आंखों में भी अपना ही अक्स दिख रहा है। किलर को पकड़ने में अभी भी नाकाम रही है। क्या पुलिस इस खूनी को कभी भी पकड़ पाएगी? यह शहर ब्रह्मा है जो कहता है। असली ब्रह्मा बनना है तो मौत से भी नहीं डरना चाहिए। Dalam perjalanan menuju penangkapan Babu, dia menerima panggilan telepon dari istri mendiang Andrew yang mengungkapkan bahwa Babu telah menculik putrinya Sophie. Babu berjanji akan mengungkapkan lokasi Sophie hanya jika Arjun memenuhi tuntutannya. Arjun setuju dan memulai perjalanan dengan Babu untuk menemukan Sophie. Kejadian tragis terjadi ketika ibu kandung Sophie mencoba menghilangkan nyawanya sendiri. Hal itu sebagai bagian dari tuntutan Babu agar Sophie bisa selamat. Pada akhirnya, pertukaran sandera terjadi dengan pria bergabung, sesuai permintaan Babu untuknya sebagai ganti Sophie. Dalam prosesnya, Arjun turun tangan melumpuhkan Babu dan menyelamatkan pria dan Sophie. Pada akhir film, kepolisian memalsukan kematian Babu kepada pihak media karena sentimen publik mengenai dia yang dianggap tidak bersalah dan menahannya secara rahasia. Babu berada di suatu rumah sakit. Dia ketakutan akan berita yang telah menganggapnya meninggal. Polisi lalu meninggalkan ruangan agar Babu bisa dihabisi oleh Arjun yang membalas dendam kematian orang terdekatnya. Terima kasih sudah menonton sampai saat ini. Jangan lupa subscribe. Sehat dan berkah rezeki untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ayah Dadang undur diri. Bye.